Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana atas kesediaan waktunya untuk mengikuti perkuliahan online yang pada saat ini mata kuliah yang diampu adalah Practical Plumbing Engineering. Seperti minggu lalu sudah saya jabarkan kisi-kisi yang akan kita pelajari, dan minggu ini saya akan membahas tentang bab 1 part 1 water supply services yang terdiri dari beberapa subbab. Pertama akan kita bahas mengenai water quality and treatment, ya. Jadi mengapa, pertanyaannya adalah dalam sistem mechanical gedung itu dalam buku ini dibahas juga di awal tentang water quality and treatment, ya. Mengapa perlu kita ketahui tentang kualitas air dan pengolahannya, ya. Seperti itu. Jadi memang dalam sistem plumbing, ya, jadi harus diketahui dulu apa yang akan didistribusikan, apa yang akan disalurkan dalam pemipaannya, apakah itu air bersih ataupun air kotor, ya. Penanganannya juga akan berbeda. Jadi harus didefinisikan dulu bahwa karakteristik kualitas airnya harus definitif, seperti itu. Kita masuk dalam bab pertama, water quality services, ya. Water quality and treatment. Jadi kualitas air, ya, apakah itu berbentuk fisika, kimia, atau mikrobiologi, pengukurannya itu akan sangat variatif di berbagai daerah, ya. Di Indonesia, di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, bahkan di kota lain, bahkan di seluruh dunia ini, ya, kualitas airnya juga akan berbeda. Walaupun secara standar itu punya batasan-batasan kesamaan. Dia ada range-nya, ya, ada range-nya. Di Indonesia kita mengenal standar Permenkes nomornya 492 tahun 2010. Jadi peraturan Menteri Kesehatan untuk air, ya. Di dunia secara global itu dikenal peraturan dari WHO untuk peraturan air minum, ya. Ada air minum, air bersih, air kotor, air sungai, dan yang lain. Jadi itu ada standarnya. Nah, dalam standar tersebut sudah dibatasi apa yang disebut isinya apa, kontaminannya apa. Ya. All water supply contain some contaminant in various concentration, and no two supplies are identical in the kind and concentration of contaminants they contain. Jadi semua air yang disuplai akan mengandung kontaminan, ya. If contaminant is considered dangerous to human health, it may be called a pollutant. Jadi kalau isinya, kontaminannya itu berbahaya pada kesehatan manusia, maka disebut sebagai polutan, ya. Nah, dalam bab ini akan dibahas juga bagaimana cara mereduce ataupun menghilangkan yang air yang terkontaminasi, air yang sudah mengandung kontaminan yang di luar batas dari kualitas yang ditetapkan, ya. Kita sebelumnya akan perlu mengenal apa yang disebut sebagai kontaminan, ya. Pertama adalah suspended solid, ya. Ini adalah particulate material which for any or several reasons are in an insoluble form. This may occur because the contaminant will not dissolve in water, ya, or because its concentration is higher than its solubility limit, so that it has
precipitated out of solution. The term suspended solid include both inorganic and organic solid, or as well as immiscible liquids such as oil and grease. Ya, jadi suspended solid itu adalah, bahasa mudahnya adalah padatan yang tersuspensi. Ya, padatan yang tersuspensi. Ya, jadi ini muncul ya karena materialnya itu tidak larut dalam air. Ya, this may occur because the contaminant will not dissolve in water, or because its concentration is higher than its solubility limit. Jadi maksudnya adalah dia punya sifat larutnya tidak bisa larut dalam air. Ya, contohnya adalah minyak dan grease. Ya, minyak itu tidak bisa larut dalam air. Ya, jadi dia akan punya sifat tidak larut karena kenapa? Konsentrasinya lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian kedua adalah dissolved solid. Ya, solid material that are an intimate part of liquid system, having a mean diameter of less than 0. something millimeters. Ya, jadi dissolved solid ini adalah padatan yang tidak bisa terurai. Ya, jadi dia adalah garam-garaman dan organik material. Dissolved salt ini adalah garam-garaman yang tidak bisa terurai. Juga dissolved organic material, microorganism, dan juga dissolved gases. Ya. Nah, mikroorganisme ya, dia ini living water contaminant that are capable of reproduction and propagation throughout the water system. Nah, ini adalah mikroorganisme itu bisa dia bereproduksi, ya. Yang masuk dalam kategori mikroorganisme adalah bakteri, virus, ya, dan juga algae. Kemudian adalah dissolved gases, termasuk di dalamnya oksigen, carbon dioxide, hidrogen sulfide. Ya, all these gases dissolve in water and are released on heating or on reduction of pressure in the water supply. Ya, jadi dissolved gases ini adalah gas-gas ya yang tidak bisa terurai di dalam air, dan ini akan disebut dia dapat mereduksi tekanan dalam penyaluran air. Reduction of pressure in the water supply. Ini berbahaya. Ya, akan kalian bisa lihat kalau dalam pemipaan air di rumah itu di keran kita itu kadang-kadang ada udara, ya. Nah, itu akan menurunkan tekanan air di dalam pipa, sehingga kadang-kadang misalkan kita punya toren itu dia ada udara terjebak di dalam pipa, dia akan bisa menurunkan tekanan di dalam pipa, sehingga kemampuan air untuk mencapai titik terjauh akan berkurang. Kemudian kita bahas juga di buku ini, di bab 1 tentang water treatment ini adalah method of water treatment. Saya akan sekilas baca, tidak akan mendetail. Pertama ada filtrasi. Ya, filtrasi ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan ya sejak dahulu. Sistem pengolahan air menggunakan sistem filtration. Jadi filtrasi itu adalah saringan. Kita lihat di sini gambarnya langsung. Contohnya, oke. Ini adalah yang konvensional, ya. Jadi di sini ada pasir, ada coal, ya. Ini airnya ada raw water inlet masuk ke dalam, ke bawah, dia akan terfiltrasi turun ke bawah dan lagi naik ke atas. Mengapa dia bisa
masuk seperti ini karena ada tekanan dari inletnya. Jadi kayak semacam didesak ke dalam satu tabung filtrasi dan dia akan keluarnya menjadi treated water outlet. Jadi air olahan seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini tabel sebelumnya, saya akan terangkan sedikit berbagai macam treatment yang ada di pengolahan air, ya. Water treatment process that are appropriate for the removal of various type of contaminant in the water. Jadi adalah tabel ini menceritakan bagaimana sistem pengolahan air bersih itu tergantung kepada apa yang terdapat pada kontaminannya. Ya, misalkan kontaminannya itu mengandung floating debris. Floating debris kayak mengambang ya, oil, grease, foam, busa-busa, kemudian solid, padatan-padatan bisa mengambang. Nah, ini treatment prosesnya, ini ada screening, flotation, aeration, ya, clarification, koagulasi, ya, sampai dia ke filtrasi. Tipikal kontaminannya suspended material itu hampir sama, ya. Ini adalah tipikal yang nomor 1 dan nomor 2, floating debris dan suspended material itu adalah yang dikategorikan kepada pengolahan konvensional, ya. Jadi dia masih benar menggunakan saringan pasir, masih menggunakan biological treatment, masih menggunakan koagulasi, masih menggunakan aerasi, ya. Kalian kalau pernah lihat di instalasi pengolahan air, ya, di PAM misalkan, itu sering menggunakan blower, ya, udara untuk proses aerasi. Nah, ini ada aeration. Aerasi ini digunakan untuk menghilangkan apa? Amonia, ya, amonia, mangan, ya, sehingga dia air yang mengandung amonia dia akan bisa hilang amonianya jika bertemu dengan udara. Karena prosesnya adalah secara kimia udara itu kaya akan oksigen. Jadi kalau orang kimia bilang oxygen rich, jadi kaya kimia, bertemu di dalam air yang banyak amonianya, NH4. Dia akan bertemu, terjadi reaksi kimia, sehingga dia akan lepas ke udara menjadi nitrat dan nitrit, sehingga si airnya akan jernih kembali, bukan menjadi berkurang amonianya. Nah, bagaimana pada air yang mempunyai kadar kontaminan yang lebih spesifik, misalkan yang ketiga dissolved mineral ataupun dissolved organics. Dia mengandung kalsium, sodium, sulfat, chloride, heavy metal, cyanida. Bahkan kalau dissolved organic ini ada yang mengandung bakteria, virus, ya. Pada treatment proses, ya, tidak bisa lagi menggunakan saringan-saringan pasir, ya, dengan aerasi, masih kurang. Artinya dia perlu ada teknologi yang lebih maju lagi. Yang sudah digunakan adalah misalkan ion exchange, distilasi, dan reverse osmosis, ya. Kita lihat di sini yang paling sering adalah dengan reverse osmosis, itu mampu menghilangkan garam-garam, ya. Jadi dia itu banyak dipakai untuk pengolahan air limbah menjadi air bersih, seperti itu. Kita maju terus. Pada halaman berikutnya yang perlu kita sampaikan di sini adalah disinfection, ya.